Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis ke 140. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abi Juhaifah, sama seperti hadis 139. Tapi tidak disebutkan di sini matannya, hanya disebutkan nahwahu. Jadi artinya hadisnya sama dengan sebelumnya, mirip dengan hadis sebelumnya redaksinya. Tapi diberi nomor, ini satu istilah atau satu kaidah di dalam ilmu hadis, bahwa menghitung hadis itu bukan dengan menghitung matan, tapi dia menghitung jalurnya. Berapa jalurnya, segitulah jumlah hadis. Jadi umpamanya hadisnya satu, hadisnya innamal a'malu binniyat umpamanya, contoh saja. Redaksinya satu, tapi yang meriwayatkannya ramai orang, jalurnya banyak. Ada 10 jalur umpamanya. Maka satu redaksi hadis itu dianggap 10 hadis. Jadi hitungan 10 itu bukan hitungan jumlah redaksinya, jumlah matannya, bukan. Tapi jumlah jalurnya, siapa-siapa yang meriwayatkan. Dari jalur A begini, dari jalur B begini, dari jalur C. Jadi jumlah jalur itulah jumlah hadis. Makanya kenapa kita mendengar umpamanya Imam Al-Bukhari menghafal 300.000 hadis. Itu apanya 300.000 hadis itu? Matannya atau sanadnya atau jalurnya? Sehingga jumlahnya sampai ratusan ribu. Itu jalur-jalurnya yang dihafal. Kalau matan hadisnya ya tidak sampai 300.000. Guru kami Profesor Abdul Muhdi di Al-Azhar mengatakan matan hadis Rasulullah yang ada diucapkan oleh Rasulullah, matannya, ucapannya itu paling-paling kalau kita kumpulkan, kita press, kita persempit lagi, kita tidak pakai jalur, tidak pakai sanad, paling-paling ada 11.000, itu sudah maksimal sekali. 11.000 itu ucapan Rasulullah yang pernah terucap. Jadi yang membuat hadis itu sampai ratusan ribu, Imam Bukhari menghafal 300.000, ya, ada yang 600.000, ada yang 1 juta hadis. Itu apanya? Itu jalurnya. Bisa jadi satu hadis punya 30 jalur, berarti sama dengan 30 hadis. Itu jalurnya dihafal. Jadi mereka bukan hafal matan saja, tapi sanadnya dihafal. Si A dari mana diambil hadis itu? Dari si B dari si C dari si D dari sahabat dari Nabi, dihafal semuanya. Jadi luar biasa hafalan mereka itu. Jadi para ulama kita dulu, itulah mereka habiskan usia mereka untuk itu, berkhidmat pada agama ini, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis itu kemudian dipergunakan untuk menggali hukum-hukum dan ajaran Islam dari segala aspek-aspeknya. Para ulama itu, para penghafal hadis itu kerja mereka. Jadi seperti yang dilakukan oleh Imam Tirmizi dalam kitab ini. Jadi dia cantumkan jalur yang pertama, ini redaksi hadisnya. Kemudian dia cantumkan jalur berikutnya, hadisnya sama, cuma jalur saja beda. Itu sudah dianggap satu nomor atau nomor yang lain. Itu perhitungannya seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 141 sama dengan hadis sebelumnya, bahwa Nabi makan dengan 3 jari, kemudian menjilati jari-jarinya itu setelah makan. Sama dengan hadis sebelumnya, tapi dengan jalur yang berbeda. Dia tidak akan mengulang hadis itu dengan jalur yang sama, walaupun bunyi hadisnya sama, tapi jalur tetap dia buat beda. Dia variasikan. Jadi beliau menerimanya bukan dari satu jalur berarti. Nah, ini kekayaan khazanah, ya, ilmu dari para ulama kita itu. Satu hadis bisa beberapa jalur. Kemudian kita lanjut kepada hadis 142. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya. Hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Kadang-kadang satu hadis itu kita dapatkan dalam berbagai kitab hadis. Selain dalam hadis Tirmidzi, kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, ada juga dalam Sahih Muslim dan sebagainya. Itu biasa, ya. Beliau riwayatkan dengan sanadnya dari Mus'ab bin Sulaim. Mus'ab berkata, Sami'tu Anas bin Malikin yaqul. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Suatu hari Rasulullah dihadiahkan atau diberi kurma kering. Dapat hadiah Nabi kurma. Fara'aituhu ya'kul.
aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma yang dihadiahkan. Karena Nabi kalau hadiah dia makan, tapi kalau sedekah Nabi tidak makan. Dia suruh orang lain makan. Karena Rasulullah tidak makan sedekah, tidak makan zakat, dia hanya makan hadiah. Aku melihat beliau makan wa huwa muq'in. Ketika itu Nabi sedang duduk iqa'. Jadi posisi duduk Rasulullah iqa' tadi. Duduk dengan bertumpu kepada kedua lutut dan duduk di atas tumit, ya. Tumit kaki seperti itu. Seperti orang mau bangun. Kita waktu duduk tahiyat awal itu, posisi kita mau bangun ke rakaat ketiga, duduk seperti itu. Itu yang dilihat oleh Anas bin Malik. Minal ju', ketika itu Rasulullah dalam keadaan lapar. Jadi lapar itu sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Makhluk Allah yang paling mulia ternyata hidupnya penuh dengan rasa lapar. Jadi kita di sini patut malulah sebagai umatnya. Kita tidak tahu kapan kita lapar. Tak pernah lapar, terkenyang selalu. Sementara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering merasa lapar walaupun bukan sedang berpuasa, ya. Jadi di sini Anas bin Malik melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dalam keadaan lapar dengan posisi duduk iqa'. Jadi yang kita mau lihat di sini duduk Rasulullah, cara duduknya. Dalam riwayat yang lain dalam Musnad Ahmad disebutkan uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamrun, dihadiahkan kepada Nabi kurma. Faja'ala yaqsimuhu bi miktalin wahid. Kemudian Rasulullah membagi-bagikan kurma itu dalam satu wadah. Membagikan kepada siapa? Kepada tetangga-tetangganya, kepada umatnya, pada orang lain. Wa ana rasuluhu bih. Dan aku adalah utusan Rasulullah untuk membagi-bagikan kurma tersebut. Jadi Rasulullah dalam kondisi lapar, dapat hadiah kurma, beliau tidak langsung makan, tapi beliau bagi-bagikan dulu. Yang menjadi petugas membagikan itu siapa? Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta faragha minhu, sampai selesai. Dalam satu riwayat keterangan disebutkan itu berkali-kali Anas bin Malik membawa wadah atau bejana tadi untuk dipenuhi dengan kurma, kemudian dia bagikan. Setelah selesai dia bagikan, dia kembali lagi, dia memenuhinya lagi, kemudian dia bagikan lagi. Sampai selesai, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Faja'ala ya'kul wa huwa muq'in. Kemudian Rasulullah makan dalam posisi iqa', duduk tadi, duduk seperti mau bangkit tadi. Aklan zari'an, Nabi makan dengan cepat. Nabi makannya cepat. Fa'araftu fi aklihi al-ju'. Aku tahu dari cara makannya Rasulullah sedang sangat lapar. Orang udah lapar kali waktu makan kan agak cepat, agak terburu-buru makannya supaya mengganjal perutnya yang sudah tidak tertahankan lagi itu. Nabi makan dengan lahap, ya. Makan dengan lahap, dengan cepat itu. Dari situ Anas bin Malik melihat atau memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan lapar. Ya, jadi ini semua menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya dengan cukup sederhana. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dalam keadaan lapar, ya, mengalami lapar bersama keluarganya. Kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, ya, sering bahkan di rumah Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam berlalu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sementara rumahnya tidak mengepul asap, tidak ada yang dimasak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditanya oleh tabi'in, sebagian tabi'in bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Ummul Mukminin, jadi apa yang kalian makan waktu itu untuk menghidupi kalian, wahai bunda? Maka istri-istri Rasulullah menjawab, Aisyah salah satunya menjawab, kami yang mengganjal perut kami adalah al-aswadan, dua benda yang hitam, air putih dengan kurma saja yang mereka makan untuk mengganjal perut mereka. Jadi
Inilah beberapa keterangan, penjelasan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau Nabi mau itu beliau bisa makan yang paling enak. Kalau Nabi mau bisa berdoa, beliau itu gunung itu bisa menjadi emas. Kepada Rasulullah diberi pilihan, mau hidup menjadi seorang nabi yang kaya raya atau bagaimana? Itu Nabi tidak minta seperti itu. Segala pilihan sudah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hidup seenak-enaknya. Tapi tetap menjadi seorang nabi. Nabi tetap memilih hidup yang seperti ini. Begitulah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian para sahabatnya pun mengikutinya. Dan gaya hidup seperti ini kemudian dilanjutkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau betul-betul hidup qanaah dan istri-istrinya juga demikian. Setelah Rasulullah wafat, istri-istrinya pun demikian. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun demikian. Ya. Kalau ada sesuatu yang sampai harta dalam jumlah yang besar kepada beliau, kepada Aisyah umpamanya, itu beliau bagi-bagikan. Tidak akan lama singgah di rumah itu sampai beliau membagi-bagikan semuanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itulah Aisyah. Jadi bukanlah dia hidup zuhud dan qanaah ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi setelah Nabi wafat pun kehidupan mereka tidak berubah. Harta banyak berdatangan dari mana-mana, tapi semuanya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika datang pada masa Bani Umayyah, Muawiyah menjadi khalifah, datang pemberian yang luar biasa jumlahnya, besar sekali jumlahnya. Dengan hitungan dinar, kalau kita konversikan itu bisa miliaran. Ya. Datang harta itu ke rumah Aisyah. Dia bagikan langsung, dia perintahkan kepada pembantunya namanya Barirah, dia perintahkan bagi-bagikan saja. Sampai Barirah mengatakan, Bunda, kita ini sedang puasa, kenapa tidak kita ambil saja beberapa dirham? Ya, beberapa dirham untuk membeli daging di pasar untuk kita berbuka puasa. Kemudian Aisyah menyetujui, oh ya, kalau begitu silahkan. Saya hampir lupa, kalau kamu tidak ingatkan saya sudah lupa. Hampir semuanya dihabiskan, dia berikan. Akhirnya dia beli daging untuk buka puasa, itu saja yang tinggal. Dari sekian ratusan juta uang itu, hanya untuk beli daging 100-200 ribu kalau uang kita, untuk persiapan berbuka puasa pada hari itu. Karena dia betul-betul menghayati kehidupannya bersama Rasulullah dulu. Jadi enggak berubah, tidak ada yang berubah. Bahkan saking hebatnya Sayyidah Aisyah bersedekah, sampai-sampai keluarganya, keponakannya melarang dia untuk banyak bersedekah. Abdullah bin Zubair itu keponakan Aisyah, dia sampai mengatakan, dia bersumpah demi Allah, aku akan mengikat tangan bibiku supaya dia tidak terlalu boros memberi. Dia Aisyah ini suka kali ngasih. Keponakannya Abdullah bin Zubair bilang, saya akan ikat tangan bibi saya itu, jangan memberi sedekah dalam jumlah yang fantastis, yang luar biasa. Ketika Abdullah bin Zubair bersumpah, Aisyah marah. Marah dia dengan keponakannya, dan sempat diboikot beberapa bulan. Enggak ngomong-ngomong Aisyah dengan keponakannya itu. Enggak ngomong-ngomong, diboikot. Jadi boleh memboikot orang untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Boleh, walaupun lebih dari 3 hari. Yang tidak boleh itu kita nggak ngomong 3 hari karena tidak ada sebab. Kalau sebabnya syar'i, boleh. Kita nggak ngomong sebulan, setahun, tidak masalah. Nggak ngomong. Dia ucap salam, tidak jawab salam, kita nggak ngomong. Diboikot karena alasan syar'i. Sampai akhirnya keponakannya minta maaf. Karena dia mengkritik Aisyah disebabkan karena terlalu banyak bersedekah. Tidak ada persoalan. Kalau macam Aisyah itu dia banyak-banyak bersedekah, tidak ada persoalan. Makam dia sudah seperti itu. Mungkin kalau kita seperti Aisyah, tidak bisa. Kenapa? Kita banyak sedekah, setelah itu kita mengeluh. Banyak-banyak bersedekah, habis harta kita, setelah itu kita mengeluh. Menyusahkan orang lain. Nah, jadi kalau kira-kira sedekah kita membuat kita jadi mengeluh, menjadi miskin, menjadi menyusahkan orang lain, jangan. Nah, itu ada etikanya juga dalam bersedekah, itu ada aturannya. Maka kalau seperti Aisyah radhiyallahu anha,
Abu Bakar, Umar itu memang makamnya udah begitu. Tak ada persoalan lagi bagi mereka itu. Dan mereka sudah betul-betul terdidik, tertempa ya selama hidup mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita malam ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.